Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 pukul 9 pagi di Pusdiklat Damo di kawasan Borobudur. Kami telah sampai 32 Bante Tudong yang berjalan kaki mulai dari ibu kota provinsi Nakhon Sitamarat tanggal 23 Maret 2023 kini sudah hadir dan sampai di Borobudur. Dan alhamdulillah untuk sesi pertama selesai, dan sesi kedua adalah upacara puncak dan kemudian nanti akan kembali ke negara masing-masing. Kesuksesan ini bukan hanya satu kelompok atau perorangan, tapi banyak pihak yang membantu. Selain jurnalis, kemudian penggiat medsos, YouTuber, dan lain-lain, juga komunitas-komunitas, salah satunya adalah Lintas Ambulan Indonesia. Mereka dari Dewan Pimpinan Pusat juga hadir, dan sejak dari Bekasi sampai Borobudur kami juga didampingi oleh Lintas Ambulan Indonesia. Lintas Ambulan Indonesia adalah para relawan yang membantu ambulan saat membawa pasien gawat darurat maupun jenazah maupun hal lainnya. Dan mereka tidak dibayar, mereka betul-betul relawan dan memberikan membantu kami dari mulai Jakarta sampai dengan Borobudur ini. Kami didampingi oleh relawan ambulan Indonesia, Lintas Ambulan Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih buat pengurus pusat, semua anggotanya juga dikerahkan, bahkan kami jadi merasa tenang, terbantukan. Bapak Ibu sekalian, untuk warga bangsa, kami semua turun di sini, membantu di sini tidak lain hanya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia yang berbineka tunggal ika, yang negaranya pluralis, masyarakatnya betul-betul toleransi. Itu bukan wacana tapi realita. Pancasila menjadi benteng kita. Terima kasih Pak Lintas Ambulan Indonesia yang dari pusat datang ke sini. Indonesia memang keren. Salam toleransi. Baik, terima kasih. Mohon izin jika diperkenankan saya mau bercerita. Ya, duduk, dengar, Kenapa tudong itu sampai ke Indonesia? Kan pada belum tahu. Duduk itu. Pak Budi mau ngomong agak. Saudara-saudaraku umat Buddhis yang terhormat, izin saya menyampaikan sedikit sekelumit cerita tentang perjuangan kenapa tudong itu sampai ke Indonesia. Kenapa saya yang Muslim dan semua orang Muslim yang mengawal para tuan guru, orang suci yang mulia ini. Saya Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Kesultanan Cirebon. Ceritanya panjang. 2016 saya bertemu dengan Bante Katandamo atau Bante Wawan. Beliau bertemu saya di Thailand. Ketika saya ke Thailand, menginginkan sekali tudong itu sampai ke Indonesia. Saya tidak begitu ngeh, atau kata orang Indonesia bukan tidak memperdulikan, karena orang Muslim jadi nggak paham. Tahun 2019 saya bertemu lagi dengan Bante Katandamo atau Bante Wawan di Vihara Dewi Welas Asih Cirebon. Kebetulan beliau membawa 3 kelompok. Beliau menanyakan kepada saya, Pak Prabu, bisa nggak kita kolaborasi bahwa tudong masuk ke Indonesia? Saya bilang, oh ya Bante, saya mau tanya tudong itu apa? Belum cerita, acara mulai. Setelah tengah malam, Imlek selesai, saya pulang, lupa bertanya. Saya searching di Google, ternyata menarik buat saya. Bulan Februari, menjelang Februari, saya komunikasi dengan Bante Katandamo, tudong harus lewat melintas Indonesia. Beliau tanya, siapa yang bertanggung jawab? Saya yang bertanggung jawab. Nah,
Kemudian beliau Pak Bante Katandamo berangkatlah ke India. Saya belajar berangkat ke Kathmandu, ke Nepal, mempelajari kehidupan para Bante. Dari bangun tidur sampai tidur, beliau bermeditasi. Karena saya orang Muslim. Kelak kalau tudung itu jadi di Indonesia, saya harus melayani beliau-beliau. Nah, ternyata dibilang sulit, dibilang tidak sulit, semuanya karena keikhlasan. Saya harus melayani para orang-orang suci ini, sementara saya Muslim, harus sungkem, harus segala macam. Itu penuh resiko. Ketika up di medsos, betapa caci makinya terhadap saya. Tapi itu bukan menjadi halangan. Tiba-tiba COVID melanda, Bante Wawan hampir kena lockdown. Beliau terbang ke Thailand jam 10 malam, jam 12 malam India lockdown. Saya harus transit ke Taipei, ke Singapura. Pemikiran saya bisa masuk Batam, Batam lockdown. Ke Kuala Lumpur, dan alhamdulillah selamat masuk Jakarta. Tahun 2022 ketika Presiden mencabut PPKM, beliau bertanya lagi, tudong itu jadi enggak di Indonesia? Dia bilang jadi. Ya ayo, ya sudah. Akhirnya beliau membentuk panitia kecil, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, dan beliau berhubungan dengan para yang mulia, tuan guru, para Bante dari beberapa negara. Saya menyiapkan dokumen. Pada tanggal 17 Maret kami berangkat ke Bangkok. Dari Bangkok melanjutkan perjalanan ke ibu kota Provinsi Nakhon Sitamarat. Tanggal 23 Maret saya melepas rombongan tudong. Ikut sebentar jalan kaki. Beliau lanjut, saya ngurusin juga hal-hal yang kecil di Kuala Lumpur, di Singapura, di Batam. Dan kebetulan juga Lebaran, karena saya Muslim harus pulang. Setelah Lebaran saya menyusul sampai ke Singapura lagi, menyusul lagi, mengikuti lagi ke Batam. Tanggal 9 Mei ke Jakarta, tanggal 11 Mei dilepas oleh Dirjen Bimas Budis, dan mulailah perjalanan di Pulau Jawa. Bapak Ibu sekalian, betapa pedihnya Bante Katandamo dan kami yang Muslim, Bante Katandamo sendirian, berharap tudong itu melintas di Indonesia. Ternyata tidak ada satu catatan pun bahwa Indonesia, Nuswantara, NKRI dilintasi tudong. Melihat hal itu saya semakin semangat. Ini sejarah. Ini akan menjadi sejarah. Saya berangkat, saya siapkan, saya bersama teman-teman semua Laskar Agung Macan Ali Kesultanan Cirebon turun semua di setiap kota menjaga dengan ketat, karena Bapak Ibu sekalian, bahwa cemiti satu, peniti tahu peniti ya, jarum bentul, dicucuskan ke salah satu Bante, berdarah, kasusnya internasional. Betapa tidak semudah yang kita bilang menjaga, awal cuma hai Bante atau namo budaya, tidak begitu. Satu saja ada masa membawa cemiti ditusukkan keluar darah, kasusnya internasional. Saya bisa diborgol. Tapi kami yakin bangsa Indonesia tidak melakukan itu. Ketika kami bertemu semua orang, kamu Muslim? Ya, saya Muslim. Kamu biaya sendiri kan? Ya. Oh ya, mohon izin para itu. Kami berangkat ke Thailand sampai hari ini, detik ini, tidak ada supporting dari lembaga apapun, perusahaan apapun, termasuk negara. Kami ongkos sendiri masing. Yang memperhatikan cuma Bu Suryawati sama Bante Katandamo. Sudah merokok belum? Bapak Ibu sekalian, ketika orang bertanya lagi, kamu serabutan kerjanya, cari uang bukan buat keluarga, tapi buat biaya kegiatannya kamu. Saya jawab, saya orang Muslim punya Tuhan. Tuhan saya panggil Allah. Ketika saya akan bertanggung jawab itu dong, saya juga berritual. Ritual saya cuma satu. Ya Allah, kalau kegiatan ini Engkau restui, tolong buka jalan seluas-luasnya. Tapi apabila ini tidak direstui, tolong tutup jalan setutup-tutupnya. Tanpa diduga, semuanya jalan lancar.
Berarti Tuhan saya merestui saya dong. Ketika orang bertanya lagi, apa yang kamu harapkan? Saya nggak punya harapan apa-apa. Saya bukan seorang politikus, saya bukan seorang bisnis, saya masyarakat biasa, saya bangsawan kesultanan, hanya ingin mengabarkan kepada dunia bahwa Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia yang pluralis, masyarakatnya yang toleransinya tinggi, dibalut oleh Pancasila, bukan wacana, tapi realita ini yang terjadi. Bapak Ibu yang terhormat, hanya itu yang saya cari, yaitu mengabarkan ke dunia bahwa Indonesia sangat toleran. Yang intoleran tuh hanya 1-2 dan pendatang gitu juga, bikin kacau di Indonesia. Kami putra bangsa Indonesia yang akan menjaga. Dan terbukti Bapak Ibu sekalian, dari mulai Pantura Jawa Barat sampai Pantura Jawa Tengah sampai di kota Borobudur, mungkin kata saya habis. Bukan ribu, jutaan masyarakat Indonesia sepanjang Pantura menyambut, mengeluh-ngeluhkan, menyapa, dan menerima minuman dan makanan. Ini di luar dari ekspektasi saya. Ini di luar dari perkiraan saya. Dan saya yakin 80%-nya umat muslim. Dan mereka cinta toleransi. Mari saudara-saudaraku, semua lintas iman, semua suku bangsa yang ada di Indonesia, saya tegaskan seorang muslim yang sejati. Tapi kita tidak bersaudara satu iman, tapi bersaudara sebagai manusia, bersaudara sebagai warga bangsa, maka harus saling menyayangi, saling melindungi, saling menjaga. Hanya itu, kita juga berterima kasih kepada Bante Katandamo, Bante Wawan. Maaf, izin Bante, kalau saya agak nyeleneh sedikit, izin, saking senangnya sudah sampai di sini. Beliaulah biang keroknya tudong membuat gempar dunia. Sila Prabu Dias yang cerita panjang lebar. Jadi saya para biksu rencana mau ke jalan kaki mau ke kantor bupati di sana untuk makan siang. Tapi ya, banyak bante-bante yang emang makan sekali. Jadi ya nggak makan biar saat rileks santai segala macam. Setelah dari bupati kita langsung mau ke Candi Mendut. Di sana lagi melakukan buaan, kita jalan kaki lagi ke Candi Pelausan. Jadi Candi Pelausan ini kita akan kumpul, disambut dari TWC segala macam. Kita melakukan perjalanan lagi ke Candi Borobudur. Di sana juga akan ada penyambutan lagi. Jadi silakan untuk diteruskan sama Pak Dias. Nggak apa-apa, Prabu Dias kan naik mobil ya, kalau Bante kan jalan ya. Yang awal kan anak buahnya, bener nggak ya? Jadi silakan sepuas-puasnya unekin semua. Ya, itu saja. Terima kasih semuanya. Namo Buddhaya. Tapi nggak bagus lah kalau saya juga tidak ngawal sampai selesai. Season pertama dari ibu kota Nakon Sitamarat sudah sampai di sini. Season kedua kami juga harus mengawal beliau sampai nanti beliau tanggal 7-8 pulang ke negara masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang masih penasaran boleh cari-cari saya. Nanti saya akan bercerita. Dan kita jaga NKRI tidak boleh tergantikan dengan ideologi apapun. Syariah, khilafah, komunis, no, Pancasila. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santi om, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu. Mas Ali.